Wilujeng Sumping Baraya, kumaha damang? Masih bersama saya dengan Gus the King of the Lelendean. Film yang akan saya rangkum kali ini berjudul Nine Bullet yang dirilis pada tahun 2002. Film ini menceritakan kisah dari seorang penari dewasa yang harus menyelamatkan anak tetangga dari kejaran mantan kekasihnya. Setelah orang tuanya sang anak dibunuh. Mantan memang begitu. Di mana-mana mantan selalu meresahkan, saudara. Berhubung nanti saya ada janji ngaliwat dengan rekan ngeronda, tanpa banyak ngebacot, cerat-cerat kita langsung menuju ke intronya. Setel atuh Mang Poang. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Film ini berfokus pada seorang penari dewasa yang bernama Gipsy sedang menari dari sebuah klub malam. Eits, tunggu dulu, tayangan ini hanya untuk 8+ ya. This baby's looking good. Beralih ke tempat lain, di mana sang ayah menelpon anaknya agar sang anak segera pergi meninggalkan rumah dengan membawa iPad-nya. Sam, listen to me. Don't be scared, all right? Get the iPad, and I need you to get out of that house. Everything is gonna be fine. We're okay. Sam is okay. Everything is gonna be okay. Moses, come on! Selesai menari, Gipsy mendapatkan telepon dari tetangganya yang merupakan ayah dari sang anak, yang meminta agar Gipsy berbicara kepada Jack untuk mengampuninya. Sang ayah mengatakan bahwa dia telah mengambil uang Jack. Belum selesai berbicara, tiba-tiba Ralph. You need to find that iPad. anak ini bernama Sam. Ia menyaksikan sendiri pembunuhan kedua orang tuanya. Sam yang ketakutan pun lalu bersembunyi di rumah Gipsy. Tanpa pikir panjang, Gipsy membawa Sam serta anjing kesayangannya meninggalkan rumah. Search the house. No kids, no iPad. Let's go see if Gypsy's seen the kid. Where did Gypsy get a dog? I'm gonna come looking for you. Is that what my dad did? Awalnya Sam akan diantar ke rumah pamannya. Akan tetapi sang paman menolak dan akhirnya Gipsy harus menjaganya. I don't know how to tell you this, but your Whole family are dead apart from Sam. when I have your nephew, I'm gonna send him to you. I don't know that I can take on another child. I have children of my own. Di tengah jalan, mereka berhenti di sebuah hotel untuk beristirahat. Di sini Gipsy juga harus menyelesaikan menulis bukunya. Ketika akan bobo, Sam meminta Gipsy memeluknya karena ia tidak bisa tidur sendiri. Sieun meureun. Sam bertanya apakah anak buah Jack akan membunuh Gipsy. Gipsy pun menjawab, saya adalah siluman tulak pantau atau kucing dengan 9 nyawa. Pagi harinya ketika mereka membeli sarapan, anak buah Jack datang menanyakan keberadaan Sam. Beruntungnya mereka tidak menemukan Sam yang bersembunyi di belakang mobil. Jack yang mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa Gipsy membawa seekor gogog milik Sam. Lalu menelpon Gipsy untuk menyerahkan gogog yang dia bawa. Dari situ Jack mulai curiga bahwa Gipsy membawa Sam bersamanya. When will you bring me the dog? Okay, but I love this dog. This dog, Keep that kid. You're doing the same. 70% in favor of my dog. And wear something tight. Singkat cerita, Gipsy membawa gogog dan pergi menemui Jack. Di sini mereka akhirnya melakukan ajul gedang seperti yang pernah mereka rasakan dulu. Aduh. Gipsy beralasan akan pergi untuk melanjutkan menulis buku. Ketika Jack akan membunuh anjing itu, Gipsy mengambil anjing itu dan pergi meninggalkan rumah dengan cepat.
Sesampainya di hotel, tanpa sengaja anjing Sam menemukan alat pelacak yang ditempelkan di mobil Gypsy. Mengetahui itu, Gypsy segera berkemas karena anak buah Jack sudah ada berada di sana. Anak buah Jack yang curiga dengan tas besar yang dibawa Gypsy lalu menembak tas itu, dan ternyata tas itu hanya berisi sebuah laptop. Sebelum anak buah Jack pergi mengikuti mobil Gypsy, mereka mendengar seorang wanita yang mengeluh tentang seorang anak yang bermain bersama anjingnya. Anak buah Jack yang mendengar itu pun langsung mengikuti mobil Gypsy. Di tengah jalan, Gypsy ngabalangkeun pelacak yang ditemukan di mobilnya ke sebuah mobil yang lewat untuk mengelabui anak buah Jack. Ketika berhenti di sebuah kafe, Gypsy bercerita kepada Sam bahwa dulu ia juga punya seorang anak. Anak itu meninggal ketika Gypsy kecelakaan. I had to swerve all the ways. Anak buah Jack yang mengetahui ternyata mobil yang diikuti bukan milik Gypsy tetap tidak menyerah untuk menemukan Gypsy. Sesampainya di sebuah motel, Gypsy menukar mobilnya dengan mobil yang ada di parkiran motel itu. Di tengah jalan diketahui ternyata di dalam mobil itu ada pemiliknya. Si pemilik yang bernama Tasmin mau memberikan tumpangan dengan syarat dibayar $2.000 dan Gypsy harus mendedikasikan bukunya untuk dia. How long does she do that for? Does she sleep? Thank God for our friends in uniform. We gotta find this bitch. Who's gonna break the news to Jack? Have you seen this kid? Can you find who he was with? Yeah, door in the back. Well, too, I just got here. My bank account's been frozen. 2,000, and you dedicate your book to me. I don't even know you. You will know. Ketika berhenti di sebuah kabin, Gypsy pergi ke sebuah makam tua bersama Tasmin untuk mengambil uang yang dia simpan. Di sana tanpa disadari ternyata Jack dan anak buahnya sudah berada di sana. We put this here. Gypsy's the important one. Let's get after her. Gypsy pun berhasil lari dari Jack dan bersembunyi di dalam makam. Gak ada Gypsy bisa dilihat aku juri. Keesokan harinya, Gypsy sudah dijemput pemilik kabin. Ia memberikan mobil untuk digunakan Gypsy dan Sam untuk melanjutkan perjalanan. Thanks, Lacey. Di tempat lain, Tasmin diancam anak buah Jack dan terpaksa memberitahu keberadaan Gypsy. Akhirnya, anak buah Jack berhasil menemukan kabin itu. Akan tetapi, Gypsy sudah tidak ada berada di sana. Ketika Mike melihat gogok Gypsy, pemilik kabin dengan cepat menembaknya. Melihat Mike mati, sisa anak buah Jack akhirnya kabur dari sana. Kini anak buah Jack tinggal 2 orang, yaitu Tommy dan Eddie Jongol. Mereka masih terus melanjutkan pengejaran Gypsy, walaupun Jack dan Gypsy sudah sepakat untuk mentransfer uang yang ada di iPad yang dibawa oleh Sam. Akhirnya Sam mentransfer uang milik Jack, namun 2 orang anak buah Jack tetap mengejarnya. Tong depo, siapa tong depo. Di akhir film, Gypsy sadar dari pingsan setelah dioperasi dokter. Sam dan Gypsy pun bahagia karena mereka berhasil selamat. Sampai mengatakan kepada Gypsy bahwa ia telah mentransfer virus bersama dengan uang yang ditransfer kepada Jack. Dengan otomatis, dalam beberapa hari ke depan, uang itu akan beralih ke rekening anak yatim piatu. Film pun tamat. Wow, film yang aduhai. Pokoknya mah singkat, jelas, padat, pucat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan panggil mantan kalau masih ketemuan. Panggil saja alumni. Ya, ayo siapa yang masih ngeceng-ngeceng. Ayo siapa yang masih kepo-kepo. Saya minta lupakan mantan. Cukup jadi kenangan. Karena mantan selalu di depan. Siap capruk. Kalau kau mencari paku, carilah di pohon bling-bling. Kalau kau cinta padaku, ciumlah pantat munding. Goodbye mantan. Saya Agus yang bertugas cabang Awi Pari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.